Pemirsa, merebaknya wabah corona juga telah membuat pasar keuangan domestik termasuk nilai tukar rupiah anjlok. Bagaimanakah strategi Bank Indonesia untuk menghadapi goncangan terhadap rupiah kita? Kita akan saksikan konferensi pers dari Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio. Jauh lebih baik dibandingkan dengan capaian bulan sebelumnya yang tercatat defisit 0,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu, aliran investasi portfolio yang masuk hingga Januari 2020 kemudian mengalami pembalikan modal dipicu meningkatnya ketidakpastian global akibat merebaknya COVID-19. Investasi portfolio yang masuk secara neto tercatat sebesar 5,1 miliar dolar Amerika Serikat hingga Februari 2020, namun kemudian menurun menjadi 360 juta dolar Amerika Serikat hingga 17 Maret 2020. Lebih rendah dari perkembangan triwulan 4 2019 yang secara neto tercatat 6,6 miliar dolar Amerika Serikat. Posisi cadangan devisa pada akhir Februari 2020 tetap tinggi sebesar 130,4 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan pembiayaan 7,7 bulan import atau 7,4 bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan import. Kedepan, Bank Indonesia memperkirakan bahwa defisit transaksi berjalan pada tahun 2020 dan 2021 masing-masing dalam kisaran 2,5 sampai 3% PDB. Penyesuaian aliran modal asing di pasar keuangan domestik pasca meluasnya COVID-19 menekan nilai tukar rupiah sejak pertengahan Februari 2020. Berkurangnya aliran masuk modal asing akibat meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global telah memberikan tekanan kepada nilai tukar rupiah yang melemah sejak pertengahan Februari 2020. Hingga 18 Maret 2020, rupiah secara rata melamah 5,18% dibandingkan dengan rata level Februari 2020. Dan secara point to point harian melemah sebesar 5,72%. Dengan perkembangan ini, rupiah dibandingkan dengan level akhir 2019 terdepresiasi sebesar 8,77% seiring dengan pelemahan mata uang negara berkembang lainnya. Dalam hal ini, kami ingin memastikan kepada masyarakat, kepada para pelaku pasar, bahwa Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental dan bekerjanya mekanisme pasar. Kami terus melakukan dan meningkatkan intensitas stabilisasi nilai tukar rupiah melalui triple intervention baik di pasar spot, non-delivery forward, maupun pembelian SBN dari pasar sekunder. Untuk mendukung efektivitas kebijakan nilai tukar tersebut, Bank Indonesia terus mengoptimalkan operasi moneter guna memastikan bekerjanya mekanisme pasar dan ketersediaan likuiditas baik di pasar uang maupun pasar falas. Inflasi tetap rendah dan mendukung stabilitas perekonomian. Inflasi indeks harga konsumen pada Februari 2020 tercatat 0,28% month-to-month, lebih rendah dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,39% month-to-month. Perkembangan ini dipengaruhi oleh kelompok inflasi inti yang rendah, kelompok administered prices yang kembali mencatat deflasi, serta inflasi volatile food yang melambat. Inflasi yang inti yang tetap rendah tidak terlepas dari konsistensi Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi, termasuk dalam menjaga pergerakan nilai tukar sesuai fundamentalnya. Deflasi kelompok administered prices yang berlanjut dipengaruhi oleh penurunan harga tarif angkutan udara dan bahan bakar khusus. Inflasi volatile food yang melambat terutama disebabkan oleh deflasi bawang merah serta inflasi aneka cabai dan beras yang melambat di tengah peningkatan inflasi bawang putih dan daging ayam ras. Dengan perkembangan tersebut secara tahunan, inflasi IHK tercatat tetap rendah, yaitu 2,98% year on year
meskipun sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi pada bulan Januari 2020 2,68% year on year. Kedepan, Bank Indonesia tetap konsisten menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, untuk mengendalikan inflasi tetap rendah dan stabil dalam kisaran sasaran 3% plus minus 1% pada tahun 2020 dan 2021. Transmisi pelonggaran kebijakan moneter tetap berjalan secara baik dengan kecukupan likuiditas perbankan yang terjaga. Likuiditas di pasar uang dan perbankan memadai, tercermin pada rata harian volume pasar uang antar bank yang pada bulan Februari 2020 tetap tinggi sebesar 14,1 triliun rupiah, serta rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga atau AL per DPK yang tetap besar, yaitu 21,5% pada Januari 2020. Transmisi suku bunga ke pasar uang berjalan cukup baik, tercermin pada penurunan suku bunga PUAP overnight sebesar 126 basis point menjadi 4,58%. Dan suku bunga JIBOR tenor 1 minggu sebesar 141 basis point menjadi 4,83% sejak akhir Juni 2019, sebelum penurunan BI 7-day reverse pada Juli 2019. Sementara itu, transmisi ke suku bunga perbankan juga berlanjut. Sejak akhir Juni 2019, rata tertimbang suku bunga deposito turun 67 basis point menjadi 6,16% pada Februari 2020. Sementara suku bunga kredit modal kerja turun 35 basis point menjadi 10,07% pada posisi yang sama. Pertumbuhan uang beredar dalam arti sempit atau M1 dan uang beredar dalam arti luas M2 pada Januari 2020 bergerak sejalan dengan pola pertumbuhan ekonomi, yaitu masing-masing tumbuh 7,76% year on year dan 7,09% year on year. Kedepan, Bank Indonesia akan terus memastikan kecukupan likuiditas dan meningkatkan efisiensi di pasar uang serta memperkuat transmisi bauran kebijakan yang akomodatif. Stabilitas sistem keuangan tetap terjaga meskipun fungsi intermediasi perbankan terus menjadi perhatian. Stabilitas sistem keuangan terjaga tercermin dari rasio kecukupan modal capital adequacy ratio atau CAR di perbankan yang pada Januari 2020 tercatat tinggi, yaitu 22,74%. Dan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) yang tetap rendah, yakni 2,77% secara gross atau 1,08% secara neto. Sementara itu, pertumbuhan kredit masih perlu menjadi perhatian, tercermin dari angka pertumbuhan kredit pada Januari 2020 yang sebesar 6,1% year on year, sedikit melambat dari 6,08% year on year pada Desember 2019. Pertumbuhan dana pihak ketiga mulai meningkat dari sebesar 6,54% year on year pada Desember 2019 menjadi 6,8% year on year pada Januari 2020. Kedepan, fungsi intermediasi akan terus didorong sehingga dapat menopang pertumbuhan kredit. Kredit pada tahun 2020 diperkirakan tumbuh dalam kisaran 6-8%, menurun dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya pada kisaran 9-11%, sejalan dengan revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020. Pertumbuhan kredit pada tahun 2021 diperkirakan kembali meningkat pada kisaran 9-11%, didorong oleh perbaikan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi kita. Sejalan dengan itu, DPK pada tahun 2020 dan 2021 diperkirakan tumbuh masing-masing dalam kisaran 6-8% dan 8-10%. Bank Indonesia tetap menempuh kebijakan makroprudensial yang akomodatif dan memperkuat koordinasi dengan otoritas terkait sehingga dapat tetap menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong fungsi intermediasi perbankan. Kelancaran sistem pembayaran, baik tunai maupun non-tunai, tetap terjaga secara baik. Posisi uang kartal yang diedarkan per Februari 2020 tumbuh
5,44% year on year. Sementara transaksi non-tunai menggunakan ATM, kartu debit, kartu kredit, dan uang elektronik pada Februari 2020 menurun 1,02%. Transaksi uang elektronik tetap tumbuh cepat, mencapai 145,5% year on year, mengindikasikan semakin tingginya preferensi masyarakat terhadap pembayaran digital. Kedepan, Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan sistem pembayaran, termasuk kepada upaya memitigasi dampak COVID-19 dengan memastikan operasional sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah berjalan secara penuh melalui keandalan dan kelancaran sistem pembayaran. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan pembayaran non-tunai serta mendukung program-program pemerintah dalam menyalurkan dana bantuan sosial melalui pembayaran non-tunai. Kawan-kawan media, para ekonom dan masyarakat yang saya cintai, berdasarkan asesmen menyeluruh terhadap ekonomi global, ekonomi makro, stabilitas keuangan, dan berbagai aspek tadi, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 18-19 Maret 2020 memutuskan untuk menurunkan BI 7-day reverse repo rate sebesar 25 basis point menjadi 4,5%. Suku bunga deposit facility juga turun sebesar 25 basis point menjadi 3,75%. Dan suku bunga lending facility turun sebesar 25 basis point menjadi 5,25%. Kebijakan moneter tetap akomodatif dan konsisten dengan perakiraan inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran dan sebagai langkah preemptif untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Selain itu, sebagai kelanjutan dari sejumlah stimulus kebijakan yang telah diumumkan pada RDG tanggal 18 dan 19 Februari 2020 dan tanggal 2 Maret 2020, Bank Indonesia kembali memperkuat bauran kebijakan yang diarahkan untuk mendukung upaya mitigasi risiko penyebaran COVID-19, menjaga stabilitas pasar uang dan sistem keuangan, serta mendorong momentum pertumbuhan ekonomi melalui 7 langkah berikut ini. 1. Memperkuat intensitas kebijakan triple intervention untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental dan mekanisme pasar, baik secara spot, domestic non-delivery forward atau DNDF, maupun pembelian SPN dari pasar sekunder. Kedua, memperpanjang tenor repo SPN hingga 12 bulan dan menyediakan lelang setiap hari dalam jumlah berapapun untuk memperkuat pelonggaran likuiditas rupiah perbankan yang berlaku efektif sejak 20 Maret 2020.